99,9% berarti dia jago dong. Harus Roy, ngapain lu minta SP3 lu? Kemana-mana lagi. Ngomong lagi pakai dan salah jalan lagi. Dulu salah jalan ke Irwasum. Sekarang salah jalan lagi ke jaksa belum. Nah, ke polisi dulu. Mau RJ apa enggak? Saran saya jangan, ngapain kok RJ? Itu kan jagoan. Hadapi. Dengan hormat ya kepada Refli Harun adik saya dan terkait Roy Suryo juga Antifa, saya sampaikan secara ilmu hukum bahwa peristiwa yang menjadi tuntutan bagi mereka itu belum pada poin P21. Dengan kata lain, pihak kepolisian yang masih berhak selama belum dinyatakan atau P21 dari kejaksaan. Nah, dalam ruang lingkup itu ada pasal yang ngatur, namanya pasal 109 ayat 2 dari KUHP, dan pasal ini masih berlaku, tidak diganti karena ada yang baru. Ini memang undang-undang tahun 81, tapi ini masih berlaku sepenuhnya. Tolong dibacakan Bu Eli poin penting dari pasal 109 tentang SKP 2. SKP 2 saat ini pasal 109 ayat 2 KUHP masih berlaku sepenuhnya sebagai dasar hukum menghentikan penyidikan SP3. Alasan penghentian tetap 3 hal utama: tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, demi hukum, meninggal kadaluarsa atau nebis sengidem. Perubahan dalam konteks hukum acara baru, KUHP baru, Undang-Undang 1 nomor 23, draft hukum yang baru, alasan menghentikan perkara menjadi lebih beragam, tidak lagi hanya terbatas pada 3 alasan klasik tersebut. Alasan baru meliputi penyelesaian keadilan restoratif justice, alasan kepentingan umum, pasal terkait dalam Undang-Undang nomor 1 KUHP baru, meskipun adalah hukum material bukan prosedur, ada pasal yang memerintahkan menghentikan perkara secara otomatis, yaitu pasal 6 ayat 2. Nah, ini tidak terlepas dari restoratif justice, Bang. Ya, gini, pertanyaan seriusnya untuk Refli dan kawan-kawan ya. Apa Roy Suryo mengajukan restorasi justice? Kan tidak. Yang kedua, dia masih berisi keras tuduhannya benar, 99,9% palsu. Pertanyaan seriusnya, kalau sudah yakin 99,9% palsu, kenapa minta dihentikan? Itu nggak masuk akal. Jangan dihentikan, Roy. Saya sangat berkeinginan melihat fakta hukum ini terjadi. Karena persoalan saya dan Anda beda. Saya tentang ijazah SMA, lu kan yang S1. Yang SMA sudah selesai, sudah understanding, nggak ada masalah, sudah itu yang dibenarkan hukum. Ini bukan produk solo. Itulah hukum yang diatur tadi di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Jadi sekali lagi, klausulnya satu, yang paling utama, tidak cukup bukti. Kalau ini udah jelas buktinya, gitu? Tinggal dimasuk pengadilan untuk diproses. Yang kedua, tidak termasuk tindak pidana, tidak termasuk di hukum tindak pidana. Orang ini udah dibicarakan di polisi, udah digelar perkara, ya jelas pidana. Jadi syarat itu nggak terpenuhi untuk SKP 2 tadi, pasal 109 ayat 2 KUHP. Jadi sangat memalukan secara sarjana hukum, kok salah analisis gitu loh, dan nggak mengerti item-item yang dimaksud. Sekalipun ada perkembangan baru dari KUHP yang baru, perkembangan tidak cuma 3 itu, yang ketiganya kan nebis in idem, ya. Bisa kadaluarsa, bisa sudah meninggal dan lain sebagainya. Ini kan enggak, masih pada hidup itu Roy Suryo sama Tifa itu.
Jadi poin pentingnya adalah tidak ada rasa kebencian apapun, tapi saya hanya penegakan hukum bahwa pihak kejaksaan dengan segala hormat jangan menghentikan ini karena nggak sesuai dengan hukum. Yang keduanya, masyarakat animonya pada pengen tahu bener nggak nih ijazahnya Jokowi asli apa tidak nih. Itu kan animo masyarakat. Kenapa kalian hentikan? Berarti kalian nggak punya bukti dong. Berarti kalian tidak punya alat bukti yang kuat dan saksi-saksi bahwa itu palsu. Kalau ada, ya silakan terus ke pengadilan. Jangan malah berhenti. Nah, kalau Anda minta berhenti di tengah jalan seperti ini, kacau kalian. Kalau saya kan tidak minta berhenti. Jokowi yang menghentikannya dengan understanding, bukan saya. Ya, jadi itu yang kurang dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Alasan dia kata sudah melebihi batas itu 14 hari. Itu tidak penting dalam perspektif batas tadi. Kalian harus ngerti dong. Kenapa? Kan kalian tidak ditahan. Batas itu kalau Iya. kalian ditahan. 3 kali 20 Benar ya? hari. Coba pandangan Anda. Ini lawyer semua ini. Betul ya? Coba apa alasannya? Ngomong. 3 kali 3 20 kali hari. 24. 20 hari. Ya 3 kali 20 20 hari. Jadi bisa sampai 60 hari batas waktu. batas waktunya. Nah, kalau itu artinya 2 bulan berlalu, bahkan katanya sudah lebih dari 2 bulan, boleh karena ditahan. Kalau nggak ditahan ngapain lu minta begitu? Kan nggak masuk akal itu. Jadi sudahlah. Ini kesannya kalian penakut. Udahlah, Galau. kau bilang dulu saya pecundang, lu sekarang pecundang ini. Ngapain minta-minta begitu? Ayo bertarung. Ya. Saya nonton aja lah di pengadilan. Ada pendapat lain? Singkat, Bu Eli ada lagi tambahan? Ya Silakan. kalau saya ya, kalau memang nggak mau minta maaf, ikutin aja. Jangan kita mau minta RJ, mau minta dihentikan, sementara prosesnya RJ itu tidak mau dilakukan, tapi ngotot untuk Minta dapat dihentikan. hak RJ. Nah, HRJ kan ada tahapan. Jangan makanya ketika kita mau ngomong atau statement mikir gitu, jaga lisan gitu. Jadi artinya ngomong tapi tidak dapat mempertanggungjawabkan. Ya udah, minta maaf aja. Kalau enggak ya udah hadapin. Itu mungkin dari saya. Kalau saya menyarankan jangan minta maaf, Anda kan jagoan. Iya. Hadapi aja, ngapain Iya. minta maaf? Saya aja nggak minta maaf loh, ingat loh. Tapi saya nggak diproses ya rezeki anak soleh. Iya, Bang. Saya nggak minta maaf. Tanya aja sama siapa, sama Kalau Jokowinya abang kan langsung. beda kasus. Makanya. Tapi pagi kemarin juga sempat viral Pak di salah satu stasiun Bahwa ada statement dari pihaknya kuasa hukumnya Suryo gara-gara ijazah saja semua akhirnya pada ributnya harusnya Pak Jokowi itu tunjukkan saja ke publis. Nah itu gimana Pak? itu kan himbauan moral. Bisa, tetapi hak hukum ada pada Jokowi. Kalau gua mau tunjukin tuh kenapa lo? Saya juga udah pernah ngomong di rumahnya, saya ngomong. Saya pengen tahu Pak ijazah aslinya mana. Itu understanding aja kita. Situ nggak minta maaf, saya nggak mau tunjukkan. Nanti di pengadilan saya tunjukkan. Dia ngomong gitu gimana gitu? Oh, ngomong apa gitu? Ya. Jadi janganlah kita sok tahu, nggak ngerti hukum, sok bicara moral, ya. Tunjukin aja, ya orang ini nggak mau. Kayaknya dewa kebenaran gitu. Dia maunya nanti di pengadilan, jelas kok pertanggungjawabannya. Ya sudah. Oke, menarik kata pengadilan. Memang kuasa hukumnya itu Boko sendiri. Kalau proses di pengadilan itu orang-orang tertentu doang yang melihat ijazah itu hakim, DPU, pelapor, terdakwa, ya kan? Tapi masyarakat tidak bisa melihat asli atau palsu. Oh tidak, itu keliru lagi. Kan masyarakat bisa jadi pengunjung. Yang kedua ada pers. Tapi kan nggak dilihatkan ke Dilihatkan dong di pengadilan itu. Kalau dilihatkan pengadilan kan pers ada. Udah nggak bisa. Kan tidak tertutup untuk umum. Dan yang hadir di situ juga bisa menyaksikan. Misalnya dijelaskan tanggal sekian pengadilan untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi. Oh pada datang semua itu. Liputan pers juga akan meliput luar biasa. Yang jauh-jauh dari luar Jawa ini pasti juga lihat lewat pers. tapi untuk menganalisa, untuk pendapat, argumentasi itu hanya orang tertentu. Oh enggak, Anda keliru. Kelirunya apa? Itu semua ditampilkan nanti dengan alat bukti dari laboratorium. Ada legal Forensik, standingnya. ada legal standing dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa sembarangan tunjukkan nih gini aja tuh. Nggak, orang nggak boleh periksa. Enggak, udah harus diperiksa dulu.
Udah selesai dari Udah selesai pemeriksaan itu. Jadi tolonglah dengan segala hormat pada siapapun, saya juga masih berkeinginan kok pengen lihat ijazah aslinya. Karena sepanjang saya mempersoalkan ini yang SMA ya nggak pernah lihat, itu aja. Oke, tapi SP3-nya seorang Risma. Kalau Roy berani bilang 99,9%, berarti dia jago dong. Harus Roy, ngapain lu minta SP3 lu? kemana-mana lagi. Ngomong lagi pakai dan salah jalan lagi. Dulu salah jalan ke Irwasum. Sekarang salah jalan lagi ke jaksa belum. Nah, ke polisi dulu. Mau RJ apa enggak? Saran saya jangan, ngapain kok RJ? Kok kan jagoan. Hadapi Roy. Ya, mungkin itu ya.